menjawab pertanyaan dengan akun user di atas terkait laporan Agus telah diterima dan Agus telah di BAP, ya betul bahwa setiap pribadi, setiap orang, setiap subjek hukum berhak untuk membuat laporan polisi yang kemudian untuk selanjutnya itu menjadi kewenangan anggota polisi sesuai kewenangannya untuk menindaklanjuti laporan polisi, apakah akan ditingkatkan penanganannya, dilimpahkan ke kejaksaan, bahkan digelar perkaranya. Jadi atas laporan polisi yang dibuat oleh pelapor itu nanti penyidik pemeriksa akan memanggil pelapor, ya, sebagaimana Agus telah di BAP sebagai pelapor, telah diminta keterangannya yang kemudian disusul keterangan dari terlapor, yang nanti keterangan dari pelapor maupun terlapor ini akan dituangkan dalam BAP, berita acara pemeriksaan. Nanti disitulah nampak ditemukan cukup bukti ataukah tidak cukup sesuai unsur-unsur terkait perbuatan yang diduga dilakukan oleh terlapor. Jadi tidak setiap laporan polisi yang dibuat oleh pelapor itu ditingkatkan ke penyidikan, digelar perkaranya atau bahkan disidangkan. Hanyalah perkara-perkara yang terpenuhi minimal 2 alat bukti dan pembuktiannya itu terang benderang, seterang cahaya yang dapat ditingkatkan bahkan digelar perkaranya. Jadi ketika pelapor membuat laporan polisi tidak kemudian serta-merta terlapor itu pasti salah. Dalam hukum itu ada prinsip asas namanya presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sampai kemudian dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan. Jadi sejauh pengamatan saya terkait kasus yang saat ini sedang diperbincangkan antara Teh Novi dengan Agus, saya melihat masih pada ranah aspek etik, moralitas, pergulatan aspek kebatinan, dan sejauh ini aspek hukumnya sedang diperiksa, diuji di tingkat penyelidikan. Untuk selanjutnya mari kita saksikan, kita pantau demi terciptanya masyarakat sadar hukum atas proses yang sedang terjadi, apakah memenuhi unsur ataukah tidak, demikian. Permasalahan yang muncul di media dalam hal ini, ya, contohnya adalah Agus dan Teh Novi adalah salah satu bentuk contoh suatu perkara yang viral, yang ramai diberbicarakan di media sosial, namun sejatinya tidak masuk ke ranah hukum. Sampai sejauh ini tidak masuk ke ranah hukum. Satu dan lain hal, sekali lagi saya ulangi, bahwa bicara hukum adalah bicara perbuatan, lahir. Ada unsur-unsur yang masuk dalam pasal-pasal, ya, dalam aturan-aturan yang berlaku. Ada perbuatan, ada pihak yang dirugikan, kemudian perbuatan atau pihak yang dirugikan itu sesuai dengan pasal-pasal yang diduga dikaitkan, diduga dilakukan oleh seseorang. Terkait masalah kebatinan, kegalauan, suka tidak suka, itu bukan menjadi ranah hukum, diselesaikan di bagian masing-masing, baik aspek psikolog maupun rohaniawan, keagamaan, atau ya Anda meditasi. Sekali lagi, permasalahan Agus dan Teh Novi sejauh ini belum layak untuk ditinjau secara aspek hukum. Sekian.